Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana dari kelas 30D. Di sini saya akan memaparkan semua materi PKPD, yaitu materi kepramukaan. Baiklah, materi pramuka terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu upacara, kedua sejarah pramuka, ketiga LKBB, keempat tali temali, kelima sandit, sandi morse, dan semapor. Keenam yaitu menaksir. Upacara. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, upacara umum. Upacara umum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti setiap hari Senin. Upacara bendera adalah sebutan untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di Indonesia. Upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang 1945 serta amanat dari pembina upacara. Upabuklat. Upabuklat adalah upacara yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Upatuplat. Upatuplat yaitu upacara yang dilakukan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Terdapat upabuklat dan upatuplat siaga. Bentuk upacara barisan di satuan pramuka siaga adalah lingkaran, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Upabuklat dan upatuplat penggalang yaitu bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang berbentuk angkare, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Upabuklat dan upatuplat penegak dan pendegak upacara dalam ambalan pramuka penegak dan pandega berbentuk bersamaan yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Sejarah pramuka. Pengertian pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penega, dan pendega. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut pembina pramuka, andalana, pelatih, pamongsaka, dan pembimbing. Sejarah pramuka. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut disebut untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Fungsi gerakan pramuka yaitu sebagai kegiatan bagi anak atau pemuda
kedua, sebagai pengabdian bagi orang dewasa, ketiga, sebagai alat masyarakat dan organisasi. Tujuan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Tingkatan dalam Pramuka. Tingkatan Pramuka Siaga terdiri atas siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Tingkatan Pramuka Penggalang terdiri atas penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang tetap. Tingkatan Pramuka Penegak terdiri atas penegak pantara dan penegak laksana. Sifat Pramuka terdiri atas tiga. Yang pertama yaitu nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini hanya membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suara perwatakan tertentu. LKBB dibagi menjadi jenis-jenis, fungsi, dan tujuan. Jenis-jenis LKBB. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi dua macam, yaitu LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. Fungsi latihan keterampilan baris berbaris adalah guna menumbuhkan yang pertama, sikap disiplin, kedua, rasa disiplin, ketiga, rasa tanggung jawab, keempat, rasa persatuan. Tujuan dari LKBB yaitu untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan sedemikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan individu dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan adalah untuk mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan untuk tugas pokok tersebut sampai dengan sempurna. Macam-macam aba-aba. Aba-aba terdiri atas tiga, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba perintah, dan aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan
Maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh, pertama, kepada bendera merah putih, hormat. Kedua, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Aba-aba perintah atau aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lencang kanan, gerak. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan. Yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Tali temali. Tali temali terdiri atas simpul dan ikatan. Tali berarti benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul yang berarti ikatan tali dengan tali. Ikatan berarti ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Macam-macam tali. Tali terdiri atas tali kapas, tali hijau, tali plastik, tali karmantel, dan tali webbing. Macam-macam simpul terdiri atas 3, simpul mati, simpul hidup, simpul anyam. Simpul mati. Simpul mati adalah menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Simpul hidup. Simpul hidup adalah berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya yaitu untuk menjeratkan atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Simpul anyam terdiri atas 2, yaitu simpul anyam 1 dan simpul anyam ganda. Simpul anyam 1 adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul anyam ganda adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Macam-macam ikatan terdiri atas ikatan pangkal, ikatan jangkar, ikatan tarik, ikatan palang, ikatan tambat, ikatan silang, ikatan canggah, ikatan pangkal. Ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Ikatan jangkar. Ikatan jangkar yaitu digunakan untuk membuat tandu darurat atau dapat digunakan untuk mengikat limbah atau ember. Ikatan tarik. Ikatan tarik berfungsi sebagai untuk turun ke jurang atau atas pohon. Ikatan palang.
Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal atau horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Ikatan tambat. Ikatan tambat berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya seperti ikatan silang, dan ikatan palang. Ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan. Dan ikatan cangga berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali sejajar. Ikatan cangga umumnya dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Pioneering. Apa itu pioneering? Tujuan dari pioneering, manfaat pioneering, dan contoh pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneering yaitu untuk mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering yaitu untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. Kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Ketiga, yaitu untuk memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering yaitu seperti usungan atau tandu, tiang bendera, dan kerangka tenda. Usungan atau tandu. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Sandi, Morse, dan semafor. Sandi. Kata sandi berasal dari Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi adalah kode rahasia di mana rahasianya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi digunakan saat berkemah atau mengajukan sebuah pertanyaan untuk melatih diri dalam menyelesaikan suatu masalah. Morse yaitu sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Sandi terdiri atas sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3, sandi Morse, sandi jam, sandi rumput, sandi angka atau nomor, sandi AND, dan sandi siput. Manfaat sandi yaitu sebagai komunikasi antar regu, sebagai untuk meningkatkan daya ingat, untuk meningkatkan kecerdasan, dan sebagai sarana permainan dalam kepramukaan. Manfaat Morse dalam gerakan pramuka yaitu
Untuk sarana komunikasi, memberikan pesan rahasia digunakan dalam telegraf dan digunakan dalam kegiatan pramuka. Semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita menggunakan bendera, kayu, batang, daun, atau tangan kosong. Informasi yang dapat dibaca melalui bendera atau posisi tangan yang umumnya digunakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor menggunakan dua bendera yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 x 45 yang berbentuk segitiga, merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna yang cerah. Menaksir. Menaksir terbagi beberapa macam, yaitu menaksir diri sendiri, menaksir lebar, menaksir jarak, menaksir tinggi, menaksir cuaca, dan menaksir deras arus. Pembagian menaksir yaitu seperti menaksir tinggi pohon terlihat pada gambar dan menaksir lebar sungai. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.